Baik, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara diseminasi buku yang ini sudah ketiga. Tanpa panjang lebar, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, Bapak Ibu. Baik, kita akan membincang atau mendiskusikan tentang diseminasi buku kepemimpinan manajemen lingkungan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kita akan berjumpa dengan narasumber beliau Dr. Ahmad Khairuddin ST SEMM dengan tema Green Leadership Pemimpin Masa Depan, Bapak Ibu. Sebelum dimulai, alangkah baiknya saya akan bacakan CV beliau. Bapak Dr. Ahmad Khairuddin, STSE-MM. Ini banyak sekali ya. CPSP, CSRP, non-akademiknya ya. Sedangkan akademiknya saya rasa tinggal satu tingkatan lagi, yakni guru besar. Beliau lahir dari Banyumas, Jawa Tengah. Ya. Dosen, pangkatnya tentunya lektor 3C ya. S1-nya Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, yang itu bersaing dengan Universitas Al-Azhar, terbaik di dunia, saya rasa. Terus di STIE, Aup of Surakarta, 11 Maret. Terus yang ketiga adalah doktor dari ekonomi, bisnis, dari 11 Maret. Saya rasa ini produk asli Surakarta dan kampus-kampus beken lah saya rasa. UMS, UNS, terus 11 Maret dan lain-lain. Apalagi ditambah dengan eh, keilmuan non akademiknya yang saya rasa itu banyak sebagai penunjang skill dan soft skill sebagai kedosenan. Experience-nya sangat banyak. ID Sintanya, Google Scholar, H-index-nya juga bisa dilihat Bapak Ibu uh, di layar. Lanjut. Workshop dan trainingnya banyak sekali ya. Mulai dari IMKA Indonesia 2001, banyak sekali bisa dilanjut. Bapak Ibu bisa sekilas skimming membaca di layar. Oke, publikasinya juga banyak. Tinggal nunggu waktu 10 tahun untuk guru besar. Eh, apa dari EBSCO, dari Copernicus, dari Scopus. Ini saya rasa penunjang untuk Tridharma perguruan tinggi. Lanjut. Dan banyak tulisan-tulisan beliau juga berhubungan dengan lingkungan dan ekonomi. Internasional seminar internasional ya. Banyak sekali, ada yang partisipan, ada juga yang presenter. Lanjut. Nah, ini seperti biasa. Oh, asosiasi. Ini asosiasi tentunya karena ekonomi ya.
Ikatan Asosiasi Ahli Ekonomi Islam dan lain-lain. Nah, juga beberapa beberapa sebagai reviewer jurnal di Indonesia dan saya rasa juga di luar ya. Bisa di next. Bukunya juga panjang sekali. Ada sekitar 27 ya. Dan tentunya buku yang akan kita bincangkan adalah buku tentang kepemimpinan lingkungan yang sekarang lagi hot isu tentang green leader. Bagaimana itu tentang kepemimpinan hijau, bagaimana formulasinya, bagaimana tantangannya, contoh kepemimpinan hijau atau kepemimpinan yang dia berpihak kepada lingkungan itu seperti apa, mungkin juga bagaimana rentetan sejarah kalau berkaca dengan Indonesia akan beliau jelaskan secara detail. Kepada Bapak Dr. Ahmad Herudin, waktu dan layar saya persilahkan Bapak. Tes Bapak Herudin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar ya suara saya? Aman, aman Bapak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah kita bertemu di ruang belajar, ruang diskusi, ruang sharing yang dipandegani oleh Dr. Naufal ya, dokter muda, energik, dan juga ini termasuk green leaders insya Allah ya. Barakallahu fikum selaku APSK, Masya Allah. Terima kasih kepada APSK dan seluruh tim dan juga Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan green leadership ya. Di mana green leadership ini adalah salah satu materi yang ada di buku pertama ya. Buku pertama kalau tidak salah bab yang ketiga atau bab yang keempat terkait dengan manajemen lingkungan hidup. Saya mengatakan leadership ini karena saya ini berpikir ya. Pertama itu kepikiran. Pada waktu itu kan kalau tidak salah mau mendekati pilkada ya, pilkada atau pemilihan apa namanya pemilu ya pada waktu itu, sehingga pada kesempatan waktu itu ketika ada certified environment management dan leadership itu saya kepikiran itu, dan ternyata apa yang menjadi kepikiran saya itu ternyata di Indonesia masih dalam tahap perkembangan ya, tahap perkembangan, artinya belum banyak walaupun sudah relatif ada progres begitu untuk kemajuan di dalam pengembangan pemimpin masa depan khususnya yang berkaitan dengan green leadership. Jadi itu sebagai latar belakang dan saya hanya penuntut ilmu di sini. Jadi mungkin kalau ada pengetahuan yang kurang itu karena kedoifan saya di dalam thalabul ilmi khususnya berkaitan lingkungan hidup. Ya, pertama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, bahwa kita tahu dalam perkembangan kita di khususnya kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya pengelolaan lingkungan hidup, di mana pengelolaan hidup itu merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap komponen masyarakat ya. Komponen masyarakat itu semuanya, baik itu dari pimpinan maupun bawahan, baik itu dari seorang presiden ataupun seorang raja ke rakyatnya, itu harus bersinergi. Nah ini kenapa ini penting? Karena kita harus membutuhkan pemimpin ataupun apa namanya seorang leader yang memang harus perhatian kepada lingkungan hidup.
Sebelumnya mungkin rekan-rekan di webinar ini pernah ya mencermati perkembangan tentang green leadership ini. Kalau tidak salah di tahun ya sejarahnya kurang lebih secara singkat di tahun 1960-an atau tepatnya 1961 itu ada seorang ilmuwan yang bernama Rachel Carson ya dari Amerika kalau tidak salah itu membuat suatu tulisan berjudul Silent Spring. Itu cukup membuat para pakar di dunia cukup berpikir karena pada waktu itu sejarahnya jadi awal kesadaran manusia tentang lingkungan hidup. Itu Silent Spring di mana ada kasus terkait dengan pestisida ataupun hasil-hasil polutan di berbagai macam industri dan ini kemudian ditulis oleh Carl Carson ini yang kemudian menjadi pelopor kesadaran lingkungan hidup pada dunia modern. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian pada tahun 1972 itu setelah 10 tahun dari Rachel Carson itu di PBB ada yang namanya program lingkungan hidup atau UNEP ya. Itu yang kemudian menjadi salah satu sejarah kepeloporan berkaitan dengan green leadership. Dilanjut pada tahun 1980 ya. Di slide memang tidak ada, ini adalah sejarah yang mungkin kadang-kadang perkembangannya sehingga saya tidak menuliskan sebagai pengetahuan kita saja, yaitu tahun 1980 itu muncul ada konsep keberlanjutan dan agenda lingkungan hidup. Kalau tidak salah namanya Berlin Commission ya, itu. Jadi 1987 yang di situ ada isu-isu berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup, khususnya di berbagai negara, khususnya di Eropa dan lain sebagainya, dataran Eropa. Kemudian pada tahun 1990-an itu juga muncul kongres ya atau kongres berkaitan dengan Earth Summit atau yang kemudian mencetuskan berkaitan dengan CSR ya atau Corporate Social Responsibility. Kemudian pada tahun 2000-an sekitar tahun 2000 awal itu muncul namanya Green. Itu loh batok lo beli di mana ya? Green Leadership. Iku kok iso gawe ngono teko Pak. Di mana Green Leadership itu adalah 3 hal yang penting di sini ya sebagaimana nanti di slide berikutnya adalah berkaitan dengan environmental, kemudian ada sosial dan governance. Nah, ini 3 hal ESG ya, environmental, social, and governance ini yang nanti akan menjadi 3 hal yang menjadi tolok dari green leadership ini. Nah, pada tahun 2010 yang kemarin sekitar 14 tahun yang lalu itu muncul namanya global isu global berkaitan dengan iklim dan cuaca yang berkelanjutan, di mana ini adalah dicetuskan melalui perjanjian Paris pada tahun 2016 atau 2015-an. Jadi sejarahnya kurang lebih demikian karena ternyata terkait dengan lingkungan hidup bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kita mengelola lingkungan hidup di sekitar kita khususnya Indonesia itu, tetapi juga peran penting dari namanya pemimpin itu cukup dominan, di mana untuk mempengaruhi sistem-sistem atau hierarki pemerintahan itu akan bagaimana mengembangkan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya dan pemanfaatan untuk generasi-generasi yang akan datang. Sehingga istilah pemimpin yang ramah lingkungan atau green leadership ini mulai bermunculan dan menjadikan salah satu tonggak tentang kepedulian sebagai seorang pemimpin atau organisasi terhadap perkembangan ilmuwan secara keberlanjutan. Contoh kalau misalkan di Indonesia itu tahun 1980-an itu kita tahu bahwa kepemimpinan secara manajemen adalah bagaimana mempengaruhi atau proses ya dalam satu komando atau individu untuk mempengaruhi keberhasilan dalam organisasi khususnya tujuan-tujuan organisasi yang baik. Kemudian pada era 1990-an kemudian muncullah isu-isu berkaitan dengan keberlanjutan pada tahun
1980-an itu, kemudian dilanjutkan 1990, di mana pada waktu itu kita masih dalam konteks Orde Baru. Jadi kalau Orde Lama itu adalah berkaitan dengan tadi apa yang saya sampaikan, sekitar 1960-an, itu maksudnya adalah Orde Lama ya, Bapak Presiden Soekarno. Kemudian setelah tahun 1966, 65 dan seterusnya muncul Orde Baru dengan di bawah kepemimpinan Pak Soeharto. Itu adalah pada masa eranya 1990, itu adalah upaya keberlanjutan lingkungan hidup di tahun 1950. Di mana pada waktu itu penekanannya adalah bagaimana lingkungan hidup itu agar lebih berkelanjutan, terutama berkaitan dengan kemampuan individu atau masyarakat, kemudian memotivasi lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nanti ada beberapa catatan-catatan yang dalam sejarah kepemimpinan green leadership khususnya di Indonesia cukup banyak. Kemudian pada era sekarang ini muncul ketika kepemimpinan yang ada setelah ada Orde Baru, kemudian diganti dengan reformasi, kemudian sekarang Orde berikutnya sampai pada Presiden yang ke-8 itu tetap masih berjalan, walaupun perjalanan tentang lingkungan hidup ini kita tahu di berbagai kawasan di Indonesia banyak yang cukup bermasalah dalam tanda petik, karena memang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbagai kepentingan yang ada itu cukup kompleks ya, kompleksitasnya cukup banyak. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata dalam konteks dari masa ke masa di Indonesia itu ada beberapa kendala-kendala yang mendasar ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga merasakan dalam kehidupan kita, karena kita memang tidak lepas dari namanya lingkungan. Ketika kita bangun pagi, kita sudah menghirup udara, kita berjalan, kita sudah berhadapan dengan asap, mobil, motor dan sebagainya. Kemudian kita juga setiap harinya juga membuang sampah. Kemudian kita polusi dan sebagainya macam-macam sekali, itu adalah berkaitan dengan lingkungan hidup. Bagaimana kita merasakannya ketika kita bangun udaranya segar, karena udaranya belum banyak terpolusi atau tidak tercemar ya. Tapi ketika kita sudah jam 10, jam 12 itu akan kelihatan sekali bagaimana kondisi yang ada di sekeliling kita. Itu contoh yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi apa yang menjadi hal di sini, kendala-kendala bagi para pemimpin besar di Indonesia, yang pertama adalah kalau kita mencermati adalah lemahnya kesadaran masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, kita tidak lepas dari namanya kesadaran masyarakat. Jadi harus masyarakat itu tahu diri, sadar diri berkaitan dengan bagaimana pentingnya lingkungan hidup. Bagaimana untuk masa depan kita, anak cucu kita, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Itu semakin lama semakin merumitkan dan membagongkan kita semua terkait dengan pola hidup. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang sering terjadi adalah konflik kepentingan di pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai macam kendala-kendala yang ada itu berkaitan dengan tadi mungkin perusahaan, kemudian membuat lahan baru, kemudian ada pencemaran dari perusahaan-perusahaan yang berkembang. Di sisi lain kita juga membutuhkan perusahaan-perusahaan yang maju. Di sisi lain juga kita harus menjaga lingkungan hidup. Mau tidak mau kita harus menghadapi permasalahan yang semakin jauh. Kemudian yang berikutnya adalah terbatasnya sumber daya alam. Kita tahu bahwa bumi ini adalah semakin lama semakin penuh dengan manusia, penuh dengan berbagai macam aktivitas kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya. Ini juga kita harus perhatikan penuh bagaimana yang terjadi. Kemudian penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturannya, ini juga banyak ya, penegakan hukum. Kemudian ada terbatasnya energi fosil yang membutuhkan terbarukan, kemudian ada tantangan budaya, sosial yang banyak sekali di media maupun di viral-viral itu banyak sekali berkaitan dengan lingkungan hidup, laut misalkan, ada pembatasan laut, ekosistem dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang menjadi tantangan di Indonesia itu berkaitan dengan politik yang tidak stabil ya. Karena kebanyakan kita juga demikian, ada berita-berita politik dan sebagainya, semua berdampak yang akan mengedepankan berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian terbatasnya biaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kita perlu adanya green leadership?
Jadi green leadership itu diperlukan karena memang kita harus tahu bahwa dalam suatu negara, perusahaan maupun yang lain, kita harus mencapai tujuan bersama. Jadi kalau tujuan bersama kita adalah diantaranya adalah pengelolaan lingkungan hidup, maka dibutuhkan pemimpin yang mengerti tentang keadaan alam, keadaan lingkungan hidup secara menyeluruh, di mana itu adalah merupakan salah satu dari biasanya adalah visi misi dari pemimpin yang ada. Dan itu tidak lepas dari semua permasalahan, dan setiap negara, setiap daerah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu berbeda-beda permasalahannya. Kemudian yang berikutnya bahwa kita perlu pemimpin green leadership ini karena kepemimpinan merupakan perilaku individu yang mengarah pada aktivitas kelompok ya. Kelompok itu bisa masyarakat itu sendiri, bisa dalam suatu kabupaten kota, atau bisa dalam pemerintahan yang bersifat negara ya, atau yang lainnya. Jadi punya tujuan di mana organisasi ini akan menjadikan kekuatan di dalam pengembangan lingkungan hidup. Misalnya kalau daerah perkotaan bagaimana? Beda dengan daerah pedesaan. Daerah-daerah tandus itu harus diperlakukan bagaimana, daerah-daerah gambut, daerah-daerah yang mungkin penuh dengan sampah, ya, atau mungkin yang lain itu juga harus diperhatikan. Dan itu menjadi hal yang penting karena bagaimanapun lingkungan hidup ini menjadi penopang besar aktivitas kehidupan kita. Ya, misalkan tanah, kemudian udara, itu kan semua sangat berperan di dalam kehidupan kita. Kalau tanahnya mungkin mengalami ketidaksuburan, ada tandus dan lain sebagainya, nanti akan menjadi hal yang kurang baik di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan manusia dan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu sejak tahun 2000, kalau tidak tahun 2000 itu sudah dicanangkan. Jadi tahun 2000 belum lama, sekitar 24 tahun yang lalu, bahwa ada namanya rencana atau gerakan rencana aksi nyata berkaitan dengan emisi gas rumah kaca. Itu juga salah satu contoh. Indonesia ini salah satu negara yang peduli dengan lingkungan hidup. Kita harus aplaus kepada pemerintah kita pada zaman-zaman tersebut atau sebelum-sebelumnya. Dan juga ada juga terkait dengan agenda tahun 2030, di mana pemerintah mencanangkan untuk pembangunan yang lingkungan yang berkelanjutan. Ini pun menjadi apresiasi bagi kita bahwa pemerintah itu juga sangat peduli, khususnya para pemimpin-pemimpin bangsa. Yang kita tahu bahwa lingkungan hidup itu ada beberapa hal ya, di mana yang pertama adalah lingkungan itu merupakan konsep ya, konsep umum tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada makhluk hidup, yaitu terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Next, Mas. Apa kabar baik? Sehat jelas? Alhamdulillah. Next, slide-nya next ya, lingkungan hidup itu yaitu suatu konsep umum ya, konsep umum tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada makhluk hidup, yaitu berupa biotik maupun abiotik. Ini yang menjadi hal yang penting juga, karena kita membutuhkan dua hal tersebut. Hal tersebut yaitu biotik dan abiotik, benda-benda hidup maupun benda-benda yang mati. Semua itu memang diperlukan untuk kita. Dan juga itu adalah merupakan rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa itu diperuntukkan untuk kita. Ya, diperuntukkan untuk kita, apa-apa yang di muka bumi ini adalah diciptakan untuk manusia, dan itu merupakan sesuatu kenikmatan yang luar biasa, yang itu merupakan amanah bagi kita. Ketika kita diberikan bumi, air, kemudian udara dengan yang bersih, maka itu amanah harus kita jaga. Nah, ini tugasnya siapa? Itu tugasnya kita semua, khususnya para green leadership selaku pelopor yang terdepan untuk menjaga dan memfasilitasi kehidupan yang lebih baik. Kemudian lingkungan akan memberikan pengaruh pada makhluk hidup yang ada, termasuk manusia, hewan. Nah, kalau lingkungan hidup kita berbicara manusia jelas, karena kita secara langsung berdampak. Kemudian makhluk hidup yang lain, misalnya hewan. Hewan apapun di muka bumi ini adalah memberikan manfaat bagi kita. Entah itu tikus, entah itu kecoa, entah itu nyamuk, dan sebagainya. Itu semua ada hikmahnya yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya harus kita jaga sesuai dengan proporsinya masing-masing. Walaupun kalau memang berlebih-lebihan itu menjadi suatu penyakit dan sebagainya, tapi itu merupakan satu ekosistem dan siklus yang harus ada dalam kehidupan kita.
berbagai macam, misalkan kalau zaman saya kecil itu di sawah misalkan itu dulu ada tikus misalkan, tikus, kemudian ada elang, ada ular ya. Ketika saya SD itu ada namanya siklus kehidupan, siklus alur makan itu ya, itu biasanya ada dari padi, kemudian tikus, kemudian ular elang ke manusia. Itu sebenarnya makna yang tersirat dari situ, itu sudah diedukasi kita dari kecil, dari SD maupun TK tentang makna ketergantungan manusia kepada makhluk lain. Jadi kalau kita memaknai itu dengan benar, itu tidak ada manusia yang sombong, manusia yang tamak, manusia yang rakus terhadap kehidupan dunia, atau mungkin entah apalah begitu istilahnya, tapi itu memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan bagaimana lingkungan hidup itu berpengaruh pada diri kita semua. Kemudian ada yang lain, kemudian macam-macam itu terjadi. Nah, next, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berkaitan dengan green leadership ini, itu juga ada yang namanya eco strategi atau strategi bagaimana kita mendapatkan yang namanya lingkungan yang baik, khususnya yang dikelola oleh para pemimpin yang ramah lingkungan. Di mana kalau leadership itu adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang dan menggerakkan organisasi atau kepemimpinan untuk mewujudkan visi keberlanjutan ekologi, yaitu lingkungan hidup dalam jangka panjang pada lingkungan alam yang diberikan perhatian sepenuhnya. Jadi ada perhatian penuh pada lingkungan hidup. Bapak sekalian, mungkin saya kasih gambaran bagaimana pemerintah Indonesia itu sangat peduli sama lingkungan hidup. Ada beberapa catatannya. Walaupun masih banyak sekali di lain tempat pun, bukan hanya di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, itu sangat banyak ya, karena variatif dan sangat kompleksitasnya tinggi. Tapi saya hanya memberikan beberapa contohnya saja. Yang pertama, seperti saya sampaikan, itu adalah rencana aksi nyata pengurangan emisi gas rumah kaca pada waktu itu. Dan ditargetkan pada tahun 2030, kalau tidak salah itu, mungkin para pakar-pakar di sini, expert di sini, itu sekitar 29% ya untuk pengurangannya itu, sampai tahun 2030. Ini sudah berjalan dari tahun-tahun yang tadi saya sampaikan, sekitar dari tahun 2000-an sampai kemudian tahun 2024. Berarti tinggal 6 tahun lagi target. Kalau di tingkat global adalah 41% ya pada tahun 2030. Yang lainnya, misalkan pengelolaan sumber daya alam, ini juga sudah berkembang dengan berbagai macam teknologi, inovasi, yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, misalkan ada energi terbarukan atau EBT ya, energi baru terbarukan. Yang ini yang mengubah energi fosil, yang minyak bumi dan sebagainya itu dan teman-temannya itu diganti dengan energi lain. Yang ini mungkin terus berproses walaupun masih banyak kendala-kendala yang berarti. Dengan ada mobil listrik, ya hybrid dan sebagainya. Tapi ini juga butuh proses, butuh edukasi dan sebagainya. Di mana energi terbarukan itu targetnya 23% pada tahun 2025. Jadi tahun ini, awal tahun ini sekitar 23% itu harus terlampaui. Kemudian gerakan cinta produksi dan cinta konsumsi yang berkelanjutan, artinya memanfaatkan kemampuan daerah atau rakyat berkaitan dengan cinta-cinta produk yang ramah lingkungan, ya, misalkan dengan gerakan plastik itu anti plastik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, desa mandiri energi. Mungkin kalau yang peternakan dan sebagainya itu menggunakan biogas dan pemanfaatan limbah yang lain bisa digunakan sebagai energi pada setiap desa-desa yang kompeten ataupun relevansinya dengan energi tersebut. Kemudian ada pengelolaan sampah yang terjadi beberapa kota, yaitu sekitar 100 smart city dan lain sebagainya. Itu nyata dan real yang ada di Indonesia. Jadi sejak tahun 2000-an itu sudah ada hal tersebut. Nah, lanjut Pak. Jadi apa dampak green leadership yang ada di kita? Jadi dampaknya itu kalau punya green leadership itu adalah daerah ataupun negara ataupun komunitas itu punya kemampuan untuk mengelola organisasi tersebut, di mana di situ ada muncul ya perilaku
atau kebiasaan habit begitu yang ramah lingkungan, di mana nanti akan berpengaruh pada kepedulian lingkungan hidup, khususnya di lingkungan sekitar. Kita tahu misalkan di beberapa daerah misalkan di dalam satu RT misalkan itu kalau dikembangkan ramah lingkungan, misalkan membuang sampah, memilah dan sebagainya, memilih, itu juga sangat bagus, bahkan akan menjadi hal yang positif untuk pembangunan dalam lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian juga di daerah-daerah kabupaten kota juga sudah mulai diadakan seperti itu. Nah, di mana misalkan contoh realnya adalah pemimpin yang ramah lingkungan ini memiliki sifat yang berbeda dalam setiap tingkatannya. Artinya di desa, di RT, kemudian RW, kemudian desa atau kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten kota, provinsi, secara hierarki itu berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, isu-isu yang terkait di masyarakat maupun yang lain. Sehingga kadang-kadang kalau yang dulu beberapa tahun yang lalu ada namanya 3R ya, reuse, reduce, dan recycle. Itu yang kadang-kadang masih berjalan dan masih relevan pada saat ini. Kalau misalnya reuse misalkan adalah mengurangi sampah, mengurangi sampah, jadi produksi sampah itu harus dikurangi ya, tidak misalkan sehari 2,5 kg misalkan, atau ukuran-ukuran yang standar kewajaran itu kita harus kita tekankan di bawah itu misalkan, atau yang lainnya. Kemudian reduce adalah menggunakan kembali sampah, di mana kita memanfaatkan ya sampah. Dan ini adalah para pejuang-pejuang sampah yang memang harus dikembangkan lagi, ya, dikembangkan lagi. Kemudian ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah. Ini terjadi di masyarakat. Juga di Kota Solo ataupun kota-kota sekitar penyokong Kota Solo ada. Kalau saya kan ditinggal di Solo ya, saya anak kampung, itu semua harus ada ya koneksivitas berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana memilah dan memilah, kemudian disediakannya sampah-sampah yang dipilah-pilah antara organik dan organik, itu budaya seperti itu dilakukan walaupun sampai sekarang pun belum optimal. Nah, demikian juga terkait dengan pengolahan sampah yang lain, yaitu misalkan di zaman-zaman jadul dulu ada namanya open dumping yang kemudian oleh pemerintah pusat dilarang ya, istilahnya dilarang atau dihindari karena banyak sekali dampak yang terjadi, misalkan polusi, ada penyebaran penyakit di TPA, ya, kemudian ada ekosistem yang berubah, misalnya ada pencemaran di lingkungan penduduk sekitar, kemudian ada kualitas hidupnya rendah dan sebagainya. Jadi itu masih ada di sekeliling kita. Maka kalau kita punya pemimpin yang komitmen terhadap lingkungan hidup, itu akan memberikan dampak yang positif pada pengembangan pembangunan lingkungan hidup. Yang ekosistem tentunya, ekosistem. Walaupun ini kita masih berharap-harap cemas. Adakah pemimpin yang seperti itu? Tentu masih banyak ya. Tapi kadang-kadang mengabaikan karena biasanya lingkungan hidup itu terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekalian terkait dampak yang positif diantaranya, yang pertama adalah kepedulian kesehatan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kalau kita cinta pada anak keturunan kita, itu harus dilestarikan dan harus dibudayakan tentang bagaimana lingkungan hidup yang baik. Orang akan menjadi sukses, ya, bukan hanya sukses dalam materi saja ataupun yang lain, atau sukses batiniah maupun rohaniah, tetapi kita harus memperhatikan sesama, yaitu dengan lingkungan hidup. Bagaimana cara membuang sampah tidak sembarangan dan seterusnya ya. Jadi kepedulian kesehatan juga penting karena sehat itu mahal harganya dan sehat itu merupakan salah satu kunci kesuksesan orang. Walaupun dalam agama Islam itu adalah sakit dan sehat itu semua ada hikmahnya. Kalau sakit harus sabar, sehat juga harus sabar dan seterusnya. Tetapi intinya bagaimana kita menjaga kesehatan massal masyarakat. Ya, jadi itu harus terjaga dengan adanya bantuan dari lingkungan hidup yang baik. Kemudian menjaga kondisi dan situasi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dalam kinerja organisasi atau perusahaan atau negara. Kalau mau membangun misalkan itu juga harus diperhatikan. Kalau dulu itu ada sekarang juga masih ada UKL, UPL, kemudian ada kajian AMDAL, AMDAL A, B dan C kalau tidak salah ya, atau A, B atau C itu dulu waktu zaman saya aktif di pusat lingkungan hidup itu ya selalu ada ya gitu seperti itu. Kalau membuat perusahaan, membuat
usaha-usaha usaha-usaha yang berkaitan dengan dampak. Ada dampak yang kecil, menengah, besar ya, seperti itu. Kalau misalkan untuk yang dampak kecil misalnya harus persetujuan. Kalau dulu ada namanya HO, mohon maaf, ada ada HO ya, ada HO itu organ ganti, kemudian ada yang persetujuan kanan dan kiri tangga dan sebagainya. Jadi, itu yang dilakukan dulu, ada persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian berkembang menjadi AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya. Kemudian ada inovasi dan kreasi untuk masa depan yang lebih baik dengan perhatikan regulasi tata kelola lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Ini juga perlu, karena kita tahu generasi sekarang ya, generasi Gen Z atau yang apa namanya itu, Alpha atau Beta, itu beda dengan generasi kita pada waktu zaman kita masih kecil. Ketika masih kecil kita didik seperti itu, tapi kalau sekarang beda banget ya perbedaannya. Bagaimana mereka itu sudah paham teknologi, sudah paham informasi, kemudian bagaimana bersikap, kemudian bagaimana mengolah kata, itu sangat berbeda dengan kita waktu zaman kita masih kecil ya. Jadi ini sangat berbeda. Kalau saya mungkin generasi X atau Y atau Z ya, maaf X ya, atau Y gitu ya. Kalau urutan orang-orang sekarang seperti itu. Nggak tahu siapa yang mengurutkan itu, saya juga belum mencermati secara detail sejarahnya. Kemudian daya saing perusahaan atau organisasi yang ramah lingkungan dan tidak berdampak buruk. Ini yang terjadi di beberapa kota, khususnya di kota Solo, itu adalah kota yang banyak tekstilnya ya, tekstil ya, perusahaan tekstil, kemudian sablon, kain, itu juga berkembang di sini. Maka itu juga harus diperhatikan bagaimana harus ramah lingkungan. Jangan sampai polutan-polutan itu, polusi hasil-hasil printing, tinta itu mempengaruhi kondisi masyarakat. Dan itu harus diupayakan dengan adanya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah dan sebagainya, atau hal yang berkaitan dengan pengolahan limbah, B3, dan lain sebagainya. Itu pun harus diperhatikan. Sebenarnya bukan hanya perusahaan saja sih, kita juga memperhatikan masyarakat, sehingga akan menjadi win-win solution terhadap hal ini. Kemudian yang berikutnya, next, bahwa green leadership ini merupakan kunci sukses ya. Karena kalau pemimpin itu kan harus di depan dan harus diteladani. Jangan sampai pemimpin itu bikin contoh-contoh yang jelek. Kalau di Indonesia saya yakin tidak ada. Semua pemimpin pasti bagus. Cuman hanya oknumnya saja mungkin ya. Di pemimpin Indonesia semua bagus-bagus, berjuang demi rakyatnya, tapi ada oknum-oknum yang memang mencederai dari nilai-nilai kepemimpinan, khususnya yang green leadership. Dan Indonesia itu kita tahu punya kekayaan luar biasa, melimpah ruah. Kalau zamannya saya kecil dulu ada namanya lagu ya Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, itu ada lagu Kolam Susu. Tapi sekarang sudah berubah kayaknya ya. Berubah kolam kolam racun atau kolam apa. Sekarang sudah banyak perubahan. Jadi bukan kolam susu ya. Itu juga ada itu lagu-lagu yang saya suka musik juga, itu sekarang dirilis lagi oleh grup band yang cukup terkenal. Dan ini harus dijaga Bapak sekalian, dijaga dan dilestarikan ya. Kalau dalam agama Islam Zuharul fasada bima kasabat aydin nas, bahwa telah tampak kerusakan-kerusakan bumi ya, di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Nah ini ulah tangan manusia ini, di sisi lain itu kita mengolah, di sisi lain ada dampak positif dan negatif. Tinggal kita sebagai Khalifatul Ard ini mengelola dengan sebaik-baiknya dan tampuk pimpinan pengelolaan lingkungan itu pada namanya green leadership. Kemudian green leadership itu merupakan kemampuan dari seorang individu memimpin, menentukan kebijakan pro lingkungan. Ini yang penting. Kalau di Indonesia, Bapak sekalian kalau googling itu diantaranya banyak pemimpin-pemimpin yang ramah lingkungan. Salah satunya Presiden setelah Bapak Soeharto, B.J. Habibie. Itu juga salah satu hal yang ada di dalam pemimpin yang termasuk dalam green leadership dan lain sebagainya. Sangat banyak tokoh-tokoh kita. Di mana mempengaruhi mobilisasi individu lain dalam organisasi untuk mendukung kebijakan pro lingkungan. Nah, sekarang tugasnya Pak Prabowo, Presiden yang ke-8, itu juga harus green leadership terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian pengembangan dan pertumbuhan ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,
sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan masyarakat, lingkungan, dan sumber daya alam itu sendiri. Nah, secara umum ada beberapa ciri-ciri secara umum, Pak sekalian, berkaitan ciri-ciri green leadership. Mungkin nanti juga ada tambah-tambah lain, tapi ini contoh ya, contoh. Walaupun ini juga sama dengan pemimpin yang lain ya, tapi ada contoh-contoh sedikit yang memang harus ada. Yang pertama, pemimpin green leadership itu punya ciri khusus yaitu komitmen dalam pengembangan keberlanjutan lingkungan hidup di daerah yang dipimpinnya. Ada tidak? Ini pertanyaan bagi kita. Lingkungan hidup itu kan luas, cakupannya biotik dan abiotik. Pemimpin yang namanya green leadership itu adalah komitmen kepada keberlanjutan lingkungan hidup di daerahnya, entah itu di kabupaten kota, entah itu di kecamatan misalkan, mungkin ada camat green leadership, ya. Kemudian ada RT juga, yang skala RT ada penghargaan ya dan lain sebagainya. Kalau dulu ada Kalpataru sampai sekarang, kemudian lingkungan hidup dan sebagainya. Itu komitmen keberlanjutan lingkungan hidup. Kemudian punya visi misi yang jelas dalam lingkungan hidup. Rekan-rekan semua di sini, bagi sekalian yang saya hormati, itu kita tahu ya visi misi dalam lingkungan hidup. Apakah ada berkaitan dengan lingkungan hidup? Tidak. Kemudian punya inovasi dalam teknologi yang ramah lingkungan. Contohnya kalau di TPA, tempat akhir itu, pengolahan air sampah misalkan, itu yang hampir di semua kabupaten kota itu berdampak teknologinya. Di kota Surakarta misalkan, kalau saya waktu itu menjadi pendamping di DPRD kota Surakarta, itu digunakan pembangkit listrik ya, untuk sebagai pembangkit listrik tenaga sampah misalnya PLTS ya. Tapi tahapannya itu cukup lama dan membutuhkan konsentrasi penuh pada pemerintah daerah, kemudian konektivitas antar daerah, kemudian biaya ataupun dana juga berkendala dan prosesnya sangat ribet ya, karena memang peralihan teknologi itu harus didukung oleh semua atau oleh para pihak. Kemudian yang berikutnya tanggung jawab terhadap sumber daya alam. Kalau di kota itu beda dengan yang di daerah pegunungan dan sebagainya. Kemudian pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan semua pihak khususnya dalam pengembangan lingkungan hidup. Kemudian sebagai teladan dalam tindakan lingkungan hidup yang baik. Jadi pemimpin itu harus memberikan contoh terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Pemimpin harus di depan. Ya, kalau zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam sejarah khalifah yang kedua di zamannya, dia itu tidak mau makan sebelum seluruh rakyatnya itu makan, sampai dia berpikiran binatang mana yang kelaparan. Adakah seperti itu? Nah, itu pertanyaan bagi kita. Namanya khalifah yang kedua Umar bin Khattab yang meninggal syahid dibunuh oleh Ibnu Ru'ah kalau tidak salah. Jadi seperti itu. Jadi sejarah mengatakan demikian. Para pemimpin kita itu sangat peduli dalam lingkungan hidupnya. Kemudian dalam sejarah yang lain, di mana Utsman bin Affan misalkan membangun bandara ataupun pelabuhan ya sebagai pusat ekonomi di situ. Dan itu sangat berdampak pada pengembangan lingkungan sekitar dan macam-macam dalam sejarah ya, ataupun dalam sejarah yang lain. Kemudian pemimpin yang inspirasi atau inspirator pada orang lain, kemudian orientasinya jangka panjang. Jadi kalau berbicara lingkungan hidup ini, kita harus berbicara jangka panjang. Jadi belum tentu dirasakan pada saat ini. Makanya kadang-kadang kalau orang sekarang berbicara masalah lingkungan hidup, ya sekarang kita rasakan, sekarang tidak. Tapi dampaknya ke depan itu dipikirkan. Nah itulah salah satu salah satu kelebihan orang lingkungan hidup itu adalah dia bisa memandang ke depan. Dan belum tentu apa yang dikerjakan itu bisa langsung dirasakan. Nah itulah. Kemudian yang berikutnya punya etika, empati, dan transparansi yang cukup tinggi di dalam terkait dengan lingkungan hidup. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia dalam konteks green leadership ini, yang secara tadi umum ya, secara khusus itu terkait di Indonesia misalkan, itu ada beberapa persyaratan, diantaranya pemimpin itu harus sehat jasmani dan rohani. Ini persyaratan juga. Ada pemimpin yang sakit, itu juga tidak masalah, tapi yang baik itu yang ada pemimpin yang sehat jasmani dan rohani. Rohani pun harus sehat juga. Ya, jadi bahaya kalau seorang pemimpin itu tidak sehat secara rohani. Nanti masyarakatnya akan menjadi
ruwet, budet dan lain sebagainya. Kemudian pemimpin yang sehat ideologi dan religinya. Ini kalau di Indonesia harus seperti itu, ya. Kemudian mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus berkarakter Pancasila. Nah, kita juga harus memperhatikan Pancasila sebagai ideologi bangsa itu harus diejawantahkan di dalam kepemimpinan green leadership khususnya di Indonesia. Karena 5 sila tersebut akan membangun bagaimana tonggak pembangunan yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki pemahaman dan manajemen lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ini juga sebagai salah satu syarat ya, bahwa pemimpin itu bukan hanya hasil politik saja, tapi dia paham nggak dengan lingkungan hidup, paham nggak dengan visi misi lingkungan hidup yang ada di Indonesia, karakter geografis Indonesia, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, solusinya bagaimana? Karena pemimpin itu mencari solusi, bukan untuk rutinitas saja, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, contoh-contoh yang terkait dengan Indonesia. Bagaimana pemerintah dan Indonesia ini sangat konsen pada lingkungan hidup. Yang pertama adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini sebagai salah satu awal, walaupun sebelumnya di dasar negara kita sudah ada ya, dasar negara Undang-Undang Dasar 45 juga tidak boleh lepas dari itu. Kemudian ada PP Nomor 61 Tahun 2011 itu berkaitan dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Itu contoh konkretnya saja, walaupun contoh yang lain juga banyak. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 40 Tahun 2017 tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Ini juga satu bentuknya. Kemudian ada lagi Gerakan Building Council Indonesia (GBCI) sebagai lembaga lingkungan hidup yang memberikan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan lingkungan hidup di perusahaan. Kemudian ada namanya Sustainability Reporting. Sustainability Reporting standar yaitu sebagai salah satu standar lingkungan hidup di Indonesia dalam perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Itu yang ada di secara umum. Nah, contohnya kalau saya memang di Solo itu ada beberapa yang pencermatan terkait dengan hal lingkungan hidup. Di antaranya adalah ada perda ya, ada perda-perda di kabupaten kota berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ya, itu jelas ada. Kemudian ada program yang sering dilakukan di kabupaten kota, ada program Zero Waste atau mungkin 0 TPS ya. Tidak ada TPS langsung dibuang ke TPA. Kemudian ada namanya ruang terbuka hijau yang 30%-an dan sebagainya itu sesuai dengan undang-undang. Ada juga namanya bank sampah. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita dan itu hampir semua kabupaten kota berjalan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, sebagai simpulan dalam diskusi kali ini, kita tahu bahwa green leadership merupakan kemampuan memimpin untuk menentukan kemampuan pemimpin untuk menentukan kebijakan pro lingkungan, untuk mempengaruhi dan mobilisasi lingkungan hidup dalam organisasi untuk mendukung kebijakan pro lingkungan tersebut. Kemudian setiap perusahaan dan organisasi ke depan perlu memperhatikan kondisi lingkungan, khususnya para pemimpin organisasi demi terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan dan melestarikan untuk generasi selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah green leadership perlu didukung dan didorong dengan kerjasama koordinasi dan komunikasi dengan para pihak atau anggota organisasi serta pemangku kepentingan demi lingkungan hidup yang lebih hijau. Dan rekan-rekan dalam webinar yang berbahagia, strategi biasanya yang dilakukan adalah kebijakan regulasi yang mendukung keberlanjutan, kemudian penerapan prinsip keberlanjutan di sektor swasta, CSR misalkan, ada forum-forum CSR di kabupaten kota, kemudian yang berikutnya adalah edukasi dan kesadaran masyarakat, dan yang keempat inovasi dan teknologi ramah lingkungan, 5 kolaborasi para pihak yang terkait dengan lingkungan hidup, dan pemantauan dan pelaporan kinerja lingkungan hidup. Mungkin itu sebagai bahan diskusi pada siang hari ini, kita yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi pada kita semua untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang green leadership sebagai pemimpin masa depan. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa penjelasannya, sangat holistik saya rasa.
Sebelum dilanjutkan, ini ada beberapa informasi dari Bu Direktur. Bisa di next untuk agenda APSK ke depannya. Nah, APSK membuka, Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan membuka program keanggotaan. Di selama 2025 ada beberapa agenda sangat panjang sebenarnya. Selama 1 tahun penerimaan anggota APSK, fasilitasnya KTA, SK, dan sertifikat, free 1 kelas di APSK, terus ada diseminasi buku 3, 4, dan seterusnya, ada short course ke-4, ke-5, dan seterusnya, ada call for author, ini bukunya udah ready dan udah siap didistribusikan. Ini kita akan melaju ke 2, 3, dan seterusnya. Akselerasi disertasi, Scopus Expert. Jadi yang masih S2 harap mempercepat akselerasinya dengan disertasi ini. Yang selanjutnya Scopus Expert ini bagi dosen yang sudah memenuhi angka kredit, ya semisal terhalang dengan Scopus, APSK siap memfasilitasi. Ada Sinta, ada WOS, ada Scopus yang sudah kita handle. Terus ada klinik metodologi penelitian, berita, dan jurnal. Terus roadmap guru besar, ini ada pelatihannya. Praktisi riset akademisi mengajar, kita ngasih fee malah ke member. Terus workshop dan wisata edukasi, ini kita 2025 akan bekerja sama. Udah ada lampu hijau dengan Pemprov, Pemda, Kades, dan lain-lain. Kita akan udah beberapa MOU masuk dan sudah kita beberapa juga tanda tangi dengan kampus dan stakeholder akademisi, pemerintah, praktisi, media, dan masyarakat. Kita juga rutin per tahun visiting riset ke Asia atau Eropa atau Timur Tengah. Kemarin ada Turki, ada Jerman, ada Filipina, dan Malaysia. Kita akan lanjutkan ini. Yang terakhir kita akan mengadakan kongres, insya Allah di tahun ini di IKN. Kita sudah ready dengan University Malaya dan beberapa kampus di Asia yang segitiga emas tentang pembangunan kemajuan. Ada Brunei, Indonesia, Malaysia. Kita akan menduplikat kemajuan dari Jerman, Prancis, dan Belanda. Selanjutnya, minggu depan kita ada diseminasi buku. Kita akan melanjutkan bagaimana melihat penegakan hukum tentang korporasi, pembakaran hutan di lahan tanah atau di lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dalam perspektif keadilan atau hukum agraria kayak gitu. Selanjutnya ini kita saat ini selanjutnya kita ada tadi akselerasi disertasi. Selanjutnya Scopus Expert tadi yang kita jelasin. Yang ini bulan Januari ada persiapan untuk besar. Kita akan bertemu dengan Prof. Eni, guru besar sekaligus peneliti BRIN. Dia punya 15 hak cipta paten, buku, artikel, dan poster. Dan juga punya reviewer di Ristek Dikti ya. Tentunya punya ID Scopus. Itu saja. Selanjutnya kita akan Q&A, bahwasanya tadi banyak apa yang dijelaskan oleh narsum tentang green leadership, melacak bagaimana genealogi tentang lingkungan hidup dari 1990-an sampai saat ini pemerintahan Presiden Prabowo kayak gitu. Terus tadi ada bagaimana urgensi kesadaran masyarakat dan juga permasalahan yang sebenarnya cukup rumit, bagaimana kita melihat hutan yang sekarang terbaru mau dibabat dan mau dijadikan energi dan juga pangan, itu kan sebenarnya juga masih tanda tanya. Terus hutan yang versus sawit itu kan juga
masih tanda tanya besar. Apakah itu benar dengan adanya juga tanah penguasa dan pengusaha. Nah, ini juga menarik ya, bagaimana tanah di Indonesia itu satu orang bisa menguasai ratusan hektar kayak gitu. Bahkan ada satu orang yang mempunyai 19 PT, yang itu satu PT aja berhektar-hektar kayak gitu. Itu saya rasa kemelut yang sangat luar biasa. Tanpa panjang lebar, Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya. Yang mau bertanya langsung silakan Bapak Ibu. Oke, sebagai pengantar ya. Di grup ada namanya Lia dari Tulungagung. Saya malah cukup skeptis dengan pemerintah karena mereka dengan power yang sangat luar biasa, justru yang paling besar dan mampu mengubah landscape lingkungan. Isu terbaru 20 juta hektar hutan untuk swasembada pangan, padahal 2 juta hektar lahan gambut Kalimantan Tengah saja sampai hari ini terbengkalai. Terkesan pemerintah hanya bermulut manis ketika di dunia internasional berkata ingin menekan emisi yang ada. Pemerintah seyogjanya bisa dievaluasi kinerja mereka secara nyata oleh rakyat. Namun tiap sidang pleno mereka hanya melaporkan kinerja pemerintah ke diri mereka sendiri. Apa tanggapan pemateri? Semuanya bermuara di persoalan kesadaran. Mengapa masyarakat kita, termasuk ini yang kedua, termasuk pemerintah, kesadarannya ini tipis, setipis tisu mungkin ya. Padahal literasi dan edukasi selalu digaungkan, termasuk hari ini. Silahkan Bapak Dr. Ahmad Herudin. Ini ya. Pertanyaan pertama sudah menukil ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Dr. Noval, juga penanya ya tadi. Jadi yang berkaitan dengan isu-isu strategis tentunya tadi adalah berkaitan lahan di salah satu tempat di Indonesia, ada sekitar 2 juta atau berapa ya, atau lebih dari itu. Memang ini jadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi seperti tadi saya sampaikan pada paparan saya bahwa salah satu kendala besar di Indonesia itu adalah bahwa siapapun, entah itu pemerintah maupun masyarakat, itu kesadaran di dalam pemahaman lingkungan hidup dan implementasi itu masih sangat rendah. Walaupun secara pelaporan, secara status lingkungan hidup dan sebagainya, memang angka-angka yang diterbitkan memang cukup baik lah, baik ke atas, baik dan sangat baik. Tetapi di dalam implementasinya itu kadang-kadang banyaknya kompleksitas dan kepentingan-kepentingan yang ada. Karena kita tidak punya kesadaran yang tinggi, tidak punya integritas jiwa kita yang kuat, itu kadang-kadang menjadi hal yang menjadi sisi lemah dari pemerintah terkait dengan misalkan banyaknya aturan-aturan yang ada, tetapi di sisi lain ada celah-celah yang bisa masuk. Ya, kita tahu bahwa membuat aturan memang tidak mudah, tetapi ada saja celah-celah yang bisa dimasuki oleh oknum-oknum maupun yang lain untuk bisa melegalkan sesuatu hal tersebut. Ini juga menjadi PR bagi kita, dan ini sangat berharap bagaimana kekuatan rakyat untuk membela lingkungan hidup ini sesuai dengan proporsi maupun regulasi yang ada. Walaupun memang seringnya memang terjadi jalan buntu karena memang kepentingan-kepentingan besar itu ada. Nah, tapi paling enggak kita sebagai rakyat itu berusaha untuk menjaga lingkungan hidup kita supaya lebih baik lagi. Sehingga menurut hemat saya yang pertama dilakukan adalah pemerintah memang harus kuat pada regulasi yang ada. Seperti kasus-kasus misalkan ada, mohon maaf ya, mungkin pemagaran laut, pembakaran hutan misalkan saja contoh seperti itu kan juga menjadi hal yang penting bagi kita. Itu apa yang terjadi itu, walaupun mungkin itu ada izin atau tidak itu juga sama. Tapi aktivitas lingkungan hidup itu juga harus bersuara terhadap
kepentingan kita. Karena bukan hanya kepentingan sekarang, tapi yang akan datang juga akan lebih banyak lagi. Kemudian siogianya pemerintah itu ataupun semua para pihak itu juga harus memperhatikan dampak-dampak yang dihadapi. Di sisi lain mungkin dampak jangka pendek kita mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain jangka panjang wallahu alam itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau berbicara lingkungan hidup kita biasanya lebih mementingkan jangka panjangnya dibanding jangka pendeknya. Keuntungan yang sesaat bisa sengsara seumur-umur sampai mati mungkin ya. Kemudian yang menjadi hal penting juga kesadaran kita tadi di masyarakat, di pemerintah maupun pejabat-pejabat kita, kembalilah lah ke aturan yang ada itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu sudah komplit semua aturan berkaitan lingkungan hidup dan juga aturan-aturan yang lain yang dibuat oleh pemerintah sendiri, tapi juga jangan dilanggar oleh kita sendiri. Jadi itu yang penting di situ. Dan juga satu lagi, yang paling kuat itu adalah kita yakin bahwa semua pemeluk agama itu adalah menjaga lingkungan hidupnya. Itu keyakinan religi kita itu harus ditingkatkan. Bagaimana kita berbudaya lingkungan hidup supaya baik, kemudian bagaimana kita berjuang dengan ikhlas kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa menjaga kehidupan kita. Khususnya dalam tataran tadi, kalau misalkan ada lahan yang sangat banyak sampai terjadi mungkin pembukaan lahan dan sebagainya, itu kan juga ada aturan bagaimana kita membuka lahan, kemudian syaratnya harus terpenuhi dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat minim harus terpenuhi. Kalau tidak, maka akan menjadi efek yang jangka panjang. Mungkin ada kerusakan lingkungan hidup yang berbahaya, bukan hanya 1, 5 atau 10 tahun, tapi 20 tahun lagi kita tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan manusia. Jadi perhatian itu sangat penting bagi kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak salah berkaitan dengan kesadaran yang tipis ya. Iya, karena sebenarnya salah satu yang penting dalam pemerintahan atau negara kita itu adalah bagaimana menumbuhkan cinta tanah air. Dan cinta tanah air kepada bangsa kita bukan hanya di bibir saja, tapi dibuktikan melalui jiwa raga kita, khususnya hal yang kecil, kita bela tanah air kita. Kalau ada sesuatu yang merusak tanah air kita, harus kita bela. Zaman dulu itu ada yang namanya cinta tanah air ya, ada pengembangan cinta tanah air, atau dalam bahasa Arabnya hubbul watol minal iman, peribahasanya. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana menumbuhkan perasaan termasuk lingkungan hidup di sini. Karena cinta tanah air itu banyak sekali ya, makro begitu, global. Sehingga salah satunya cinta tanah air. Bagaimana air kita diganggu atau ada pencemaran, kan terganggu. Tanah juga terganggu. Makanya hubbul watol minal iman dikategorikan dan dijabarkan menjadi kesadaran tinggi untuk menjaga lingkungan hidup yang baik. Juga terlepas dari para pihak tadi, pemerintah, pengusaha, dan lain sebagainya. Pengusaha pun juga harus fair lah gitu ya. Kalau mentang-mentang punya uang ya, dia bisa berbuat apa adanya, tapi juga semuanya juga diperhatikan masa-masa yang akan datang, cucu dan sebagainya. Kemudian itu akan menumbuhkan juga edukasi di kurikulum kita. Mungkin ada kurikulum lingkungan hidup misalkan, atau mungkin bagaimana menjaga lingkungan hidup, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari sisi lingkungan hidup juga perlu. Walaupun literasi seperti ini salah satu upaya untuk menyadarkan kembali, walaupun kita sudah lupa misalkan ada seminar atau webinar ini kita jadi ingat, oh lingkungan hidup ternyata penting. Kan kita kan lupa-lupa ingat. Ketika kita membuat undang-undang kita lupa. Oh lupa, baru itu saya ingat lagi. Malah banyak permasalahan ada, maka literasi maupun nasihat bagi para ahli itu harus diingetin terus, harus berkesinambungan, berkelanjutan. Demikian mungkin Pak. Kemudian yang terkait dengan bagaimana kita memulai dari hal yang kecil. Kepala rumah tangga, misalnya kita atau bapak atau ibu, ya itu proporsinya bagaimana menjaga lingkungan hidup di keluarga, membuang sampah pada tempatnya, tidak boros air, ya, kemudian tidak boros listrik dan sebagainya. Itu salah satu contoh-contoh yang konkret di masyarakat. Kalau setiap di rumah tangga, kalau rumah tangganya bagus atau paham pada lingkungan hidup, maka itu akan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban saya, kurang lebih simpel-simpel saja, dan Bapak dan Ibu sekalian mestinya sudah expert dibandingkan saya ya, apalagi Mas Dr. Naufal itu aktivis lingkungan hidup, lebih expert lah begitu. Ini mungkin hanya sebagai angin-angin sepoi-sepoi saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Selanjutnya ini ada dari Bu Yeti. Bu Yeti bisa langsung disampaikan? Oh iya, maaf. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya, di awal memang agak-agak gimana gitu Pak mau ikut ke dalam asosiasi ini karena kebetulan memang saya juga pendidik. Saya bekerja di Politeknik Kesehatan kebetulan Pak dan bidang saya kebidanan. Tapi karena memang anak-anak saya itu biasa ikut riset dan biasa olimpiade-olimpiade yang katanya dengan lingkungan. Jadi sepertinya kok saya pengen menambah ilmu tuh di awal itu Pak. Saya ingin bergabung ke arah lingkungan ini gitu. Karena di kita juga ada Pak itu namanya jurusan kesehatan lingkungan. Karena kalau kita bahas tentang tema lingkungan, itu tema riset itu kayaknya banyak betul. Segala nyamuk, segala pencahayaan, segala apa semua bisa mereka teliti. Sedangkan di kami nih di kebidanan itu kayaknya terkungkung. Karena kita ini kan lebih spesifik pada kesehatan ibu dan anak seperti itu. Pak. Jadi maksud saya sekiranya Pak mungkin mohon pencerahan yang bisa dikaitkan dengan bidang keilmuan saya ke arah-arah lingkungan environmental baik green leadership ataupun apa yang selama ini materi-materi yang ada di dalam grup karena memang saya mau nanya itu bingung di awal itu tapi saya sangat interest sekali Pak, saya sangat tertarik sekali nih dengan tema lingkungan begitu kan. Cuman apa ya yang bisa saya kaitkan seperti itu Pak. Jadi kayaknya langkah saya masih buntu. Sekiranya yang bisa saya kembangkan untuk bidang keilmuan saya tidak hanya murni di dalam lingkungan ya Pak. Kalau dengan lingkungan murni mungkin saya bisa ajak kolaborasi atau bagaimana dengan teman-teman yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Itu sepertinya Pak yang menjadi kegalauan saya gitu saat ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Dr. Muhammad Hairudin. Lingkungan Ya. dengan ibu dan anak atau kebidanan atau kesehatan. Interkoneksi integrasinya bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Yeti yang berbagi hanya karena berbunga-bunga kelihatannya, mungkin mau healing ya. Itu salah satu bentuk kecintaan lingkungan hidup Bu. Jadi bagaimana kita memposisikan ada saatnya kita lelah, sibuk, tapi ada kalanya kita juga perlu sedikit relaksasi kan. Jadi terkait dengan lingkungan hidup sebenarnya kalau kita berbicara lingkungan hidup, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu semua aspek disiplin ilmu semua terlibat di situ. Entah itu kesehatan, entah itu engineering, entah itu sosial humaniora, dan lain sebagainya. Itu semua terkait dengan lingkungan hidup. Nah, pentingnya lingkungan hidup ini menopang semua disiplin ilmu. Contoh misalnya kebidanan tadi. Di kebidanan itu kan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana supaya seorang ibu itu sehat maaf saya tidak tahu bahasanya ya, janinnya atau dalam kandungannya itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Misalkan contoh seperti itu. Bagaimana dia harus menjaga kandungannya, bagaimana dia supaya secara fisik maupun non fisik terpengaruh. Banyak terjadi di beberapa daerah misalnya dari polusi atau baik udara, air dan sebagainya yang mengganggu stabilitas permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kandungan atau kesehatan diri. Itu juga berpengaruh. Sehingga kalau namanya green leadership atau namanya lingkungan hidup ini masuk ke ranahnya kesehatan. Dan berbagai macam penyakit pun itu dihasilkan dari kita yang tidak ramah lingkungan. Banyak sekali. Ya, baik itu penyakit kulit, kemudian penyakit dalam janin dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus tahu persis kondisi disiplin ilmu kita ini masuk ke celah yang mana. Kalau misalkan itu di kebidanan, kalau di engineering misalkan bagaimana engineer yang ramah lingkungan, misalkan membuang hasil bangunan yang ramah lingkungan bagaimana, apakah harus di bongkahan bangunan itu digempur atau dibuat reuse, recycle dan sebagainya, itu juga harus ada seperti itu. Bahkan kalau memang nanti menjadi satu ketetapan, kalau misalnya bahan-bahan bangunan itu bisa diolah ulang. Jadi selain dibongkar, diolah ulang menjadi barang-barang yang berguna lagi atau yang lain sebagainya. Di kesehatan demikian, bagaimana limbah-limbah hasil dari perawatan bayi, kemudian bayi yang sehat, kemudian bagaimana setelah antara pra kelahiran, proses kelahiran, kemudian pasca kelahiran, itu hubungannya dengan lingkungan hidup. Jadi
misalnya sinar matahari yang mempengaruhi lingkungan hidup, ada inkubator dan sebagainya, itu sangat-sangat luas sekali, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan multidisiplin ilmu itu bersumber pada yang ramah lingkungan. Teknologi adalah yang ramah lingkungan, kesehatan yang ramah lingkungan. Mungkin juga nanti ada manusia yang ramah lingkungan, itu harus ada. Ya, harus ada juga pemerintah yang ramah lingkungan. Jadi sangat luas dan cakupannya sangat general, demikian. Salah satu konsepnya seperti itu. Kalau mau dirumuskan lebih lanjut, nanti biar dilihat skop disiplin ilmunya. Itu di metrik nanti larinya ke mana, itu kan bisa juga seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, Yati gimana? Ya, terima kasih Pak. Oke. Baik, Hati-hati di jalan. nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya masker yang Ibu pakai itu ada hubungannya tentang lingkungan dan sampah medis. Terus tentunya berbeda, Ibu. Orang yang hidup, bayi yang hidup di Halmahera, Nikel, dengan orang yang hidup, bayi yang keluar di saat di Jakarta dengan di desa, semisal kemarin ada di desa Sukabumi kayak gitu. Nah, lingkungan sangat membentuk. Orang yang lahir di desa dengan di kota juga, saya rasa daya tahan tubuhnya, saya merasakan sendiri bahwa lebih kuat di desa kotor-kotoran itu. Sedangkan anak kota yang cenderung dimanja itu mudah sakit malah. Nah, itu kan sebenarnya ya peran lingkungan sangat penting. Apakah di tempat tersebut ada dekat dengan pabrik pabrik yang PT-PT ataupun lingkungannya perokok aktif atau kayak gimana, itu kan pasti ada hubungannya. Betul, lingkungan ini multidisiplin ilmu. Terima kasih Bapak narasumber dan juga Bu Yeti yang sudah bertanya. Selanjutnya Bapak Ibu silakan yang mau bertanya lagi. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Gimana? Cukup? Oke. Mungkin cukup dulu Pak Dr. Ahmad Khairuddin karena masalah lingkungan nih, mau tidak mau ending-endingnya praktek, jadi edukasinya sambil berjalan. Oke, Bapak Ibu, sebelum ditutup, izin Pak narasumber closing statement dari semua kompleks yang berhubungan dengan lingkungan. Silakan, Ya. Bapak. Intinya jadilah kita sebagai green leadership di lingkungan kita, sebagai pemimpin masa depan yang perhatikan generasi kita supaya lebih berkelanjutan khususnya dalam lingkungan hidup. Terima kasih. Oh, iya Bapak. Terima kasih juga. Selanjutnya Bapak Ibu, izin untuk dokumentasi bisa on cam dulu untuk kita buat press release-nya. Mas Naufal, itu tadi kalau yang tertarik jadi anggota dan lain sebagainya, itu nanti bisa diinfo di grup ya? Ya, bisa ke websitenya, nanti ke bawah aja ada ke anggota, ada Instagramnya Ibu, bisa diklik juga, ada Facebooknya lengkap Bu. Oke. Terima kasih Mas. Oke. Izin Bapak Ibu, kami hitung 1, 2, 3. Nih. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3.
gaya bebas biar nggak terlalu tertekan. Lingkungan hidup udah sangat kompleks, jadi kita harus tetap bahagia. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Acara kita sudah sampailah kepada acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih sekali kepada narasumber Pak Dr. Ahmad Herudin. Materinya sangat dalam, saya rasa penting melacak tentang epistemologi itu. Saya rasa Bapak Ibu. Dan tadi juga pertanyaannya bagus, menusuk. Ini sebagai kita agar tidak lumpuh otak kita dan terus berpikir dan terus bermanfaat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita ada juga kelas seperti ini. Jadi kita ada yang free, ada yang juga berbayar karena ngundang guru besar atau ngundang expert. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa ikutin. Untuk Januari ini ada kelas diseminasi lagi, dan untuk penutupnya di Januari ada kelas guru besar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye.